Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini untuk pelajaran matematika kita belajar tentang bangun datar dan juga luas gabungan dari bangun datar tersebut. Kita akan mengulas, sebenarnya ini untuk bangun datar sudah dibahas di kelas-kelas sebelumnya, cuman guru hanya ingin mengingatkan saja sekilas. Untuk yang segitiga gambarnya seperti ini, yang bawah ini alas sedangkan yang ini tingginya. Nah, lalu bagaimana mencari luasnya? Rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Kemudian ada juga bangun persegi. Jadi ini semua sisinya sama. Ini sisi, maka caranya mencari luas adalah sisi kali sisi, atau bisa ditulis dengan S pangkat 2. Lalu persegi panjang, yang ini panjangnya dan yang ini lebarnya. Untuk mencari luasnya, panjang kali lebar. Untuk jajar genjang, yang bawah ini alas, sedangkan tingginya yang tegak lurus dengan alas, itu namanya tinggi. Luasnya bagaimana cara mencarinya? Alas kali tinggi. Kemudian yang kelima, trapesium. Trapesium itu ada trapesium siku-siku dan ada trapesium sama kaki. Yang atas ini trapesium sama kaki, sedangkan yang bawah ini trapesium siku-siku. Yang A ini sisi alas, atau yang B ini sisi atas ya, ini kebalik, maaf. Kemudian yang ini tingginya. Luasnya caranya mencari adalah jumlah garis sejajar. Mana garis sejajarnya? Ini yang A dan B ini adalah garis sejajar. Garis sejajar ini dijumlah. Jadi A tambah B bagi 2 kali tingginya ya. Atas tambah bawah dibagi 2 baru dikali tingginya. Sama halnya dengan yang ini, atas ini kebalik. Ini A atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Itu untuk trapesium. Kemudian untuk yang keenam, bangun belah ketupat. Belah ketupat ini semua sisinya juga sama. Nah, yang di sini garis mendatar ini sampai kita tarik di sini namanya diagonal kedua. Sedangkan yang garis dari atas ditarik sampai ke bawah sini, ini namanya diagonal juga, diagonal 1. Nah, bagaimana cara mencari luasnya? Rumusnya diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Ini boleh dibolak-balik. Kalau di sini dikatakan diagonal 2 juga nggak apa-apa, karena ini garis mendatar dan tegak ini sama-sama diagonal. Jadi D1 kali D2 bagi 2. Sama halnya dengan layang-layang, sama persis. Diagonalnya 1 itu dari sini ditarik garis sampai ke tepi sini. Itu namanya diagonal. Diagonal 2 kalau di sini. Kemudian diagonal satunya dari atas sampai ke bawah. Diagonal 2 kali diagonal 1 bagi 2. Rumusnya sama dengan yang belah ketupat. Kemudian lingkaran sudah kita bahas yang kemarin. Luasnya adalah P kali R kuadrat. Itu kalau diketahui R-nya. Kalau diketahui D-nya, boleh pakai rumus yang 1/4 kali P kali D kuadrat, karena D itu kan 2 kalinya R. Oke. Nah, bagaimana kalau mencari luas gabungan? Misalnya ini ada 2 bangun persegi panjang dengan bangun setengah lingkaran. Nah, maka kita cari luasnya. Yang pertama adalah bangun persegi panjang. Rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya 14, lebarnya 8. Maka 14 kali 8 hasilnya 112 cm persegi. Nah, kemudian bangun kedua bentuknya adalah setengah lingkaran. Maka rumusnya setengah bagian kali luas lingkarannya, P kali R kuadrat. Maka setengah kali, karena ini sampai sini kan diameter. Diameternya berapa? 14. Maka Pi-nya pakai yang 22/7 karena diameter ini merupakan kelipatan dari angka 7. Maka Pi-nya pakai yang 22/7 kali R-nya berapa? R itu setengahnya D. R itu setengahnya diameter. Kalau diameternya 14 berarti setengahnya adalah 7 kali 7, hasilnya adalah 77. Atau kalau misalnya dicari dengan rumus ini bisa setengah bagian karena setengah lingkaran kali, karena yang diketahui D kan ini, maka pakainya rumus yang 1/4 kali Pi kali D kuadrat. Setengah karena setengah bagian lingkaran kali 1/4 kali 22/7 kali D-nya tadi 14. Ini ya, 14 kali 14 hasilnya sama 77 cm kuadrat. Nah, lalu bagaimana luasnya? Luasnya kita cari. Luas gabungan ini, bangun ini merupakan gabungan dari luas bangun pertama
dijumlahkan dengan luas bangun kedua. Luas bangun pertama tadi 112, luas bangun kedua 77. Maka kalau dijumlahkan hasilnya 189 cm persegi. Nah, bagaimana kalau luas gabungannya merupakan irisan? Misalnya kayak gini, bolong. Kalau ini tadi kan timbul ya, gabungan. Kalau yang ini bolong, jadi segitiga. Kemudian bolongnya bentuknya setengah lingkaran. Nah, kalau bolong itu bukan dijumlah tetapi dikurangi karena berkurang karena bolong. Oke. Bangun pertama adalah bentuknya segitiga. Segitiga tadi rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Mana alas segitiganya? Yang bawah dari sini sampai sini 20, tingginya ini, tinggi segitiganya yang 25 ini. Kemudian dibagi 2, hasilnya 250. Kemudian bangun yang kedua yang bolongnya itu bentuknya apa? Bentuknya setengah lingkaran. Maka setengah bagian kali ini diameter atau jari-jari. Kalau yang seperti ini bentuknya dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran itu namanya diameter. Maka pakainya rumus yang 1/4 kali B kali D kuadrat. Kita masukkan ke rumusnya, setengah kali 1/4 kali Pi-nya pakai yang mana? Karena ini diameternya bukan kelipatan 7, maka Pi-nya pakai yang 3,14 kali diameternya 20 kali karena kuadrat maka kali 20. 3,14 kali 20 kali 20 kali 1 kali 1 hasilnya 1256. Dibagi 2 kali 4 hasilnya 8. Maka 1256 bagi 8 hasilnya 157. Atau bisa dicari dengan rumus lingkaran yang tadi, setengah bagian karena lingkarannya hanya setengah kali luas lingkarannya pakai yang PR kuadrat. Ya boleh, bisa. Pi-nya pakai 3,14, R-nya. R itu setengahnya dari diameter. Setengah dari 20 maka hasilnya 10 R-nya. Tuh, maka 3,14 kali 10 kali 10 314 bagi 2 hasilnya 157 sama. Nah, bagaimana untuk mencari luas bangun ini? Ini adalah bukan gabungan tapi bolong, maka dikurangi. Luas bangun 1 segitiga 250 dikurangi 157, maka hasilnya 93 cm persegi. Gitu nggih. Itu untuk sementara. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Bu Guru yang kurang jelas yang bagian mana. Nanti ada tugas yang perlu anak-anak kerjakan, silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan bisa bertanya. Terima kasih.